jalan Mojokerto Surabaya. Atau era siro, makelera nira, transformasi bapak ibu orang tua. Ingkiro, 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 jalan Mojokerto Surabaya. Atau era siro, makelera nira, transformasi bapak ibu orang tua. Ingkiro, 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 jalan Mojokerto Surabaya. Atau era siro, makelera nira, transformasi bapak ibu orang tua. Satu lagi nih, Puan Pak. Give applause for Regina Ivanova. Sit down please, silakan duduk. Luar biasa sekali ya penonton. Mana suaranya? Baik, tema kita pada malam hari ini Pepi dan Reka serta Regina yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati luar biasa. Thank you for coming to North for Ice. I long net to see. I long net. Tajam. Apaan maksudnya mau ngomong apa? I long net. I am so long tong. Oh iya. Lontong sayur. Long time no see. Long time no see. Jadi saya sangat terima kasih bisa di sini. Pada schedule-nya padat sekali. Betul. Pekerjaannya Mbak Regina itu, apalagi musim hujan kayak ini bikin sumur pompa itu. Loh, dia punya anak dua, punya anak dua. Kok sumur pompa? Apa? Gua sebagai temannya merasa tersinggung. Kredibilitas Regina. Belain. Apa Perskup Indonesia Mas. Apa? Sampai ke Asia. Iya, Dia betul. terkenal. Iya. Apa dong, Pep? Sulap badut. Mbak Regina itu kan punya perusahaan banyak. Termasuk ya pompa itu. Amin tuh. Tapi bosnya. bukan Mbak Regina yang bekerja. Bosnya ya, ini Bukan, bosnya. kecuali Amin memang tuh. ada kesulitan anak buahnya dia turun tangan. Apa ini Rega? Enggak, Mas. Dia sibuk, punya Alhamdulillah. usaha. Amin ya Allah. Yayasan penyalur pembantu kan ya, Mbak? Amin. Oh, yang sengnya ditempel di pohon-pohon itu. Dilem. Butuh security, butuh ini hubungi Regina. Butuh security. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah aku mau kurus. Aku mau dompetnya kali ya. Amit-amit coba ya untuk bila mindalik lah. Enggak, gini, ini kalau boleh ngeluarin pendapat ya. Iya. Emang setiap wanita, kadang-kadang pria juga melakukan hal yang sama ya, pengen kurus ya. Dan gue ngeliat usaha-usahanya sampai bisa dibilang mati-matian, Mas. Sama Menurut gua, apa? kalau pengen kurus tipsnya cuma satu. Apa, Pep? Gak usah belok-belok, kurus aja terus. Lurus. Lu ngobrol sama pohon pisang di depan. Itu ngobrol dulu bentar ya. Ya, silakan sana. Sekalian ditaruh di bawahnya ya. Kalau dari ini wanita cantik ini. Makasih, Mas. Makin cantik. Kok yang biru nggak terima banget aku dibilang cantik? Gimana, Mas? Menurut Tips biar kurus. Iya, seperti itu. Ada beberapa tips yang sebetulnya nggak perlu ngeluarin biaya, nggak perlu susah payah, gampang banget. Pengen kelihatan kurus, tinggal bergaul sama orang-orang gemuk. Kelihatan kurus kan? Iya ya. Kayak saya kan orang bodoh. Ya. Kumpul sama orang pinter, kelihatan bodohnya di sini. Pemirsa. Nih, saya penggemar. Demi mendapatkan penampilan yang prima, ternyata Regina berhasil menurunkan berat badan hingga 17 kilo dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Mulai dari olahraga hingga menggunakan pil diet serta angkat besi. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap bukan, Pak. Masih
Masih semangat? Mana suaranya? Balik. Good evening Regina, long time no see. Nih, gimana nih kabarnya? Terlihat kurus dan sebelumnya, aduh. Enggak. Justru Diaminin. aku, amin deh, amin. Kuyus tuh kuyus. Kabarnya baik, Mas Tukul, puji Tuhan. Tapi kalau kelihatan lebih kurus kayak salah deh. Loh, bener kelihatan bener. slim fit, custom fit gitu aja. Iya, amin deh. Iya deh, amin aja deh aku deh. Ya. Amin. Ya Allah. Mirip Taylor Swift ya. Benar. Versi kelamaan kerendam di minyak tanah jadi ngembang. Coba kalau kamu bawa gitar mirip Taylor Swift. Enggak. Mas, oh my god, oke baiklah. Coba Vega kamu pakai cerekan Vega. Kayak yang di lampu merah. Ini temen gua loh ini. Ini temen gua cantik, makin cantik. Yang ngeledekin kan siapa? Kan dia yang ngeledekin. Ya tapi kan ketawa temen saya kayak orang. Jadi gimana nih kelihatan udah ini ya? Kurusan. Aku ya kurus deh. Aku sekarang sebenarnya agak naik berat badannya, Mas. Oh, sejujurnya iya. Tapi Gitu. mungkin tingginya yang naik kali ya. Nambah tinggi Ya. ke samping, Mas. Oh ya? Tingginya ke samping. Hitung lebar. Lebar Iya. dong, Ece. Berarti kamu tuh termasuk tipe badan yang punya tipe jajaran genjang kali. Jajaran genjang. Begini jajaran genjang. Nyambing gitu. Miring deh lah. Tapi enggak mungkin karena kostumnya Betul. mungkin nanti pakai lengan panjang. Ya, jadi kelihatannya agak-agak sekonyong-konyong kurus. Bagus, Ya. bener apa yang dikatakan Vega dan Devi bener agak kurusan. kasih. Tapi dirimu gimana? Kepengin menguruskan badan? Pengen banget. Makannya pola makannya gimana? Biasanya apa? Dedek Pola- apa? Pur. Kalau makanannya sendiri, Mas, aku memang dari dulu nggak pernah ada pantangan kalau makanan. Jadi waktu diet pun semua makanan tetap aku makan, cuman porsinya yang aku kurangin. Jadi tidak ada pantang. Kalau teman saya makannya ada pantangannya. Yaitu bayar. Dia ada makanan kalau bayar dia pantangkan. Luar biasa. Ini biangnya ini. Balik, Kak. Jadi dirimu ini nyata berhasil menurunkan berat badan hingga 17 kg. Is that true? Di program diet apa yang dirimu jalankan nih? Monggo. Ya, waktu itu memang pas lagi turunnya banget, memang turunnya 17 kilo, Mas. Dari pas baru selesai menang acara pencarian bakat itu, memang langsung turunnya 17 kilo. Tapi nggak 3 bulan, 1 tahun. Oh. 1 tahun. Tapi alhamdulillah bisa kan. Ya, puji Tuhan. Gimana? Tapi waktu itu memang aku ikut program dari dokter, jadi kayak makanannya juga diatur banget. Tapi again aku nggak pernah punya pantangan makanan, Mas. Jadi semua makanan tetap aku makan, cuman porsinya yang bener-bener agak kejam gitu aku sama Iya, diriku apa sendiri. misalnya paling harus di pressing itu seperti yang mana tuh? Bagian apa? Carbohydrate. Carbohydrate maybe? Karbo karena lebih banyak Karbol. konsumsi protein, lebih banyak konsumsi proteinnya daripada karbohidratnya. Iya. Kayak makan malamnya aku pernah ganti dengan cuma makan ikan bakar, no. Ikan bakar doang, kayak terus sate doang. Berapa kayak kilo gitu. tuh ikannya? Kira-kira ya 2 lemari es lah. Ya anaknya ikan paus lah, Beb. 3 ton. Iya kan? Ini luar biasa sekali ya. Jadi karbohidratnya dikurangi Iya. di makanannya. Tapi makan tetap 3 kali ya. Tetap 1 hari harus 3 kali makan. Luar Yap. biasa. Memilih salah satu program diet dengan meminum pil diet. Efek apa muncrat? Efek apa yang dirimu rasakan sewaktu mengkonsumsi pil diet? Monggo. Efeknya memang yang udah pasti adalah appetite kita tuh jadi berkurang gitu, Nafsu Mas. makannya. Nafsu makannya jadi berkurang ya. Tapi nggak ngerasa deg-degan, nggak ngerasa apa karena kan semuanya itu di bawah pengawasan dokter kan. Jadinya udah ada dosis-dosisnya gitu. Kalau misalnya aku ngerasa kayak oh ini kayaknya kok deg-degan kok apa gitu, langsung dia ganti dosisnya, langsung diganti obatnya gitu. Pusing-pusing? Enggak sih. nggak Efek sampai- psikis? Enggak sih, enggak Biasanya orang ngaruh. kalau lapar kan marah-marah. Cranky, ya. Terus lihat enggak cowok sih. gimana? Lihat cowok kamu Segar. Langsung kan. Normal, Mas, normal. Alika. Pemirsa. Pemirsa.
bagai musang berbulu domba, bagai musang berbulu ketek. Bintang tamu kedua saya adalah seorang dokter cantik yang akan menjelaskan tentang tips diet cepat, tepat, dan ekonomis serta eksekutif. Bukan kereta. Bukan kereta. Dan sehat. Siapakah dia? Kita sambut Dr. Raisa Broto Asmara. Saya pikir tadi begitu invite itu tak pikir Raisa tadi. 11-12. Iya. Kamu tadi tak invite tadi tipu. Kirain siapa Mas? Genset tadi. Silakan. Subhanallah. Tiap episode buat di sini terus. Pindah dong nanti. Iya, biar suasana baru, biar lebih ada penyegaran gitu. Oh, lu nggak seger, Fek? Lu ngapain nunjuk-nunjuk gue? Bukan berarti dengan adanya dokter itu semega nggak ada. Tapinya harus Ya udah. Liatin gua besok pakai rok. Kalau dia pakai rok, baru dia duduk di samping gua. Jangan lupa pakai rok mininya sampai segini ya. Selamat malam untuk Dokter Raisa. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baru saja melahirkan, badan tetap terlihat kurus saja. Selamat berbahagia. Terima kasih. Sudah 8 bulan sih sekarang babynya. Baru masuk 8 bulan. Ya bisa lah, kan ada suaminya. Emang dokter ayam horen? Nggak bisa. Tanpa ayam jago terus bisa bertelur dengan sendiri. Untuk Dokter Raisa sebentar ya, untuk Regina ya. Tips apa sih kok bisa langsing setelah melahirkan nih monggo? Tipsnya yang pasti tetap menjaga makan ya. Jadi mengatur pola makan yang baik, jangan sampai terlalu berlebihan. Kemudian juga aktivitasnya tetap harus terus gitu, rutin, terutama olahraga. Olahraga minimal 3 sampai 4 kali seminggu. Terus ya sudah, itu aja sih sebenarnya. Subhanallah, bisa kembali kayak olah ramlan itu? Bisa. Iya, juga ya, olah juga cepat. Istri saya apalagi sekarang. Makanya gue bilang sama istri gue gak akan ke lain hati tapi ke lain body. Ini kan untuk Dokter Raisa. Sebelum melanjutkan obrolan malam ini, saya punya cuplikan tentang berbagai macam diet yang akhirnya malah membahayakan. Aduh. Kita lihat cuplikan berikut. Di masa kini, diet adalah salah satu gaya hidup untuk membuat tubuh lebih langsing dengan berat badan yang ideal. Di kalangan wanita, diet sering dilakukan dengan alasan kesehatan dan kecantikan. Tak heran, banyak wanita rela menderita demi mendapatkan tubuh yang indah. Salah satunya adalah penyanyi Madonna. Demi tubuh aduhai ini, Gitu sampai Terlalu ekstrim ya Mas. kayak dompetmu ya. Balik ke dokter. Itu tadi cuplikan diet yang akhirnya menyebabkan anoreksia. Ini sebenarnya bagaimana awal bisa sampai mengalami anoreksia ini? Iya, Jangan sebenarnya. jawab dulu. Share and care seperti apa? Tips apa yang akan diberikan Dokter Raisa yang sangat luar biasa ini melihat cuplikan Viti tadi sangat luar biasa. Alright. Seperti apa? Iya. Jangan Selamat. Masih di Poin Pat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke untuk Dokter Raisa. Dari cuplikan tadi, diet yang akhirnya menyebabkan
anoreksia. Sebenarnya bagaimana awal bisa sampai mengalami anoreksia? Kalau tadi kan diet yang sangat ekstrim ya, itu kalau sampai seseorang itu bisa mengalami anoreksia nervosa, itu berarti sudah ada gangguan dalam dirinya sebenarnya. Jadi itu sudah ke arahnya ke kejiwaan. Nah, kalau misalnya dia mengalami diet yang ekstrim, dia pengen banget kurus dalam waktu singkat gitu, tentu itu berbahaya buat tubuh. Yang pertama, pasti beban jantungnya akan berat. Kalau dia tadi yang seperti tadi sudah dicuplikan tadi kan, dia ada yang minum air putih tuh, Air putih doang air ya. aja 4 liter dalam waktu sejam. Bayangkan itu air dimasukkan, yang pasti langsung menjadi beban tuh buat jantung, buat ginjal. Jadi wah, itu bisa serangan jantung mendadak. Dan bahkan kalau tadi dia kan pembengkakan otak ya, edema otak ya, yaitu. Makanya kalau menjalani diet tuh harus yang sesuai dengan anjuran dokter sebenarnya. Nggak boleh terlalu ekstrim dan nggak ada kata-kata yang instan jadi langsung bagus tuh, nggak ada sebenarnya. Kalau yang tadi anoreksia pun dia akan turunnya cepat, tapi yang tersimpan di dalam tubuhnya itu lemak yang paling banyak. Jadi kalau dilihat hitung secara medis gitu ya, yang paling hilang duluan tuh dia karbohidratnya udah pasti, kemudian protein. Jadi lemak itu yang paling lama disimpan tubuh. Dia butuh lemak di dalam tubuh kita ini ya, semua ini kan untuk menghangatkan. Nah, kalau misalnya tubuh ngerasa wah kita kekurangan asupan energi nih, berarti kan pembakaran di dalam tubuh kita ini bakal kurang. Jadi lemak nih yang harus disimpan. Nah, kalau misalnya kita juga diet yang salah, itu yang terjadi. Yang disimpan sama kita nih lemak di dalam tubuh kita, yang dipakai untuk energi adalah protein. Makanya kalau misalnya orang-orang pengen pinter, nggak pengen cepet lemot gitu ya, Makan protein ya. proteinnya tetap harus dijaga, lemak tetap harus dikonsumsi. Jadi diet yang tepat adalah yang seimbang antara karbohidrat, lemak, dan proteinnya tetap harus dikonsumsi. Protein itu biasanya berasal dari Daging, ada hewani. hewani, ada nabati. Kacang-kacangan juga. Kacang-kacangan, biji-bijian. Kacang beneran apa kacang-kacangan? Jangan sampai menjerumuskan pemirsa loh. Maksudnya itu kacang-kacangan tuh bukan kacang bohongan. Nah, dijelasin nanti Segala bukan jenis kacang-kacangan. kacang. Nah. Kamu juga punya kan, Mas, kacang? Apanya? Kacang-kacang. Gua kacang panjang punya. Gua kan sering tak tutupi pakai celana panjang. Protein ya. Putih telur ya, Dok ya. Putih telur. Salmon. Ya pokoknya segala macam daging ya, Iya, daging iya. merah, daging putih ya, dari yang merah kan dari sapi, kambing. Oh, itu boleh dikonsumsi ya, Dok ya? Tetap harus dikonsumsi. Kalau tadi juga ada diet yang nggak mau makan nasi sama sekali, Iya. ya mengurangi karbohidratnya sama sekali, itu juga berbahaya. Kecuali diganti gitu ya, Dok ya. Diganti aja karbohidratnya jadi karbohidrat yang kompleks, jangan yang simpel. Jadi kalau simpel kan misalnya Yang kayak kompleks nasi tuh- putih itu simpel ya, gula gitu. Sedangkan kalau yang kompleks tuh bisa diganti, misalnya kalau makan nasi ya nasinya ganti beras merah, beras coklat, beras hitam gitu. Nah, Kalau dimana- beras tagi itu termasuk Betul, itu betul. daerah Beras penghasil tagi. daerah Iya. penghasil padi. beras tagi, beras kencur segala Iya. itu. Dan berasa makin aneh lo pikirannya. Lu makin lucu di sini ya. Berarti gua perpanjang lah. Kontraknya, Mas. Apanya diperpanjang? Jenggot lo. Luar biasa sekali ya. Jadi beras. Tapi kalau maaf kentang itu sama nasi itu hampir sama apa beda? Hampir sama sebenarnya. Jadi kalorinya misalnya satu kepal sama dengan satu kepal nasi dengan satu kepal kentang ya, nasi putih ya. Sebenarnya kalorinya mirip. Tapi karena kentang itu karbohidrat lebih kompleks, dia dipecahnya lebih lama. Makanya kita kenyangnya lebih lama. Lebih bagus kentang berarti. Lebih bagus kentang. Bagus ya, Dok, Lebih ya? bagus lagi kalau yang nggak digoreng, misalnya direbus. Atau mentah gitu ya? Tapi jangan. Jangan. Jangan, Kentang jangan. itu dimakan sama kulit-kulitnya, Mas. Lu tuh kelinci apa orang? Kentang dimakan sama kulit-kulitnya. Berarti kentang banyak manfaatnya ya? Sama kulitnya? Iya. Sama mamangnya sekalian dimakan. Masa sih? Kentang sama kulitnya lebih bagus, kata dokter. Kalau kamu ya. bengkuang itu direbus gimana dok? Kan kalau ubi kan direbus jadi ubi rebus, singkong rebus. Sekarang kalau kan itu bengkuang juga di buahnya di dalam tanah kan. Iya. Ya, tapi itu buat apa, Mas? Hah? Kayaknya bukan buat diet deh. Buat nyumpelin hidungmu itu. Ini pertanyaan sedikit serius, Mas. Pakai bahasa apa? Bahasa.
Kalau dia kan bahasa manusia, Mas. Emang malu. Mirip yang di Jakarta Selatan. Ragunan. Dok, bertanya Mas ya. Dok, kan dokter bilang tadi sesuai dengan diet teratur ya, sesuai dengan anjuran dokter. Nah kan dokter bilang tadi lemak boleh dimakan. Boleh kasih tips singkat nggak yang kira-kira Lemak yang baik. nah kapasitasnya misalnya Lemak bagi lembut itu juga salah terus saya ngomong. dari sejak lahir lu salah. Misalnya nih dok, pagi sarapannya apa, segimana, siang sama ini gitu boleh. Tetap harus makan 3 kali sehari. Kalau misalnya masih kurang, disertai dengan selingan 2 kali di antara jam makan. Jadi nggak boleh. Sama kapasitasnya gitu apa ininya? Porsinya. Oh, itu Oke. porsi kapasitas. Nah, di antara makan 3 kali sehari ini jangan dihilangkan salah satu. Ya, tetap harus dikonsumsi semua. Kemudian makan pagi itu dengan porsi yang paling besar. Gitu. Oh, pagi ya? Pagi justru, supaya nanti sampai siang dan malam itu masih ada energinya. Dan makannya kalau bisa yang tadi karbohidratnya yang kompleks. Jadi misalnya seperti oatmeal pagi hari atau roti gandum ya. Bisa ditambah dengan proteinnya dari daging, misalnya salmon pagi atau tuna ya kan, dicampur ke roti bisa. Telur juga bisa. Kemudian konsumsi sayur dan buah sesuai favorit, mau di jus, tapi nggak perlu ditambahkan gula lagi ya. Nggak usah tambah gula, tambah susu ya dok? Jangan, nanti kalorinya besar banget jadinya. Kemudian pagi itu ya dok ya? Pagi, kemudian siang juga sama sih sebenarnya. Kalau bisa porsinya dikurangi saja. Porsinya 1 magic jar nasinya. Ya kan harus jelas. Kalau Porsinya itu porsi sama meja-mejanya sekali. Itu porsi. Lagunya Rita Sugiharto itu 2 porsi itu. La 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 la. La la la. La 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 gitu. La 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 apa? 2 porsi itu tadi. Iya. Tepuk tangan dong. Belum beres. Sesuai berat tubuh nggak sih dok biasanya kalau porsi itu? Enggak, sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Jadi ke aktivitas tubuh kita. Tergantung seberapa besar aktivitasnya. Kalau misalnya rata-rata nih orang butuh 2000 kalori per hari. Jadi 1 porsi itu misalnya kita ibaratkan 1 piring gitu ya. Itu setengah piring itu adalah untuk sayur dan buah. Nanti setengahnya lagi tuh dibagi 3. Jadi ada yang untuk karbohidratnya, ada yang protein, dan untuk lemaknya. Gitu. Nah itu porsi yang tepat. Nanti kalau misalnya ingin menurunkan berat badan, dikurangin deh tuh porsinya. Diperkecil ya. Diperkecil porsinya. Dokter Raisa ya. Regina sebentar ya. Lu mah pada ketawa tuh. Shop umurnya bagus. Regina ini kan mengonsumsi pil diet untuk menurunkan berat badan sampai dari genteng ke bawah itu di bawah. Sebenarnya apakah pil diet itu baik untuk dikonsumsi dan adakah efek berbahaya di masa mendatang? Monggo. Kalau sesuai dengan anjuran dari dokter gizinya, gitu nggak masalah karena bisa membantu. Disesuaikan dengan kebutuhan tiap orang kan beda-beda. Tapi kalau dikonsumsi tanpa pengawasan dokter, obatnya juga nggak tahu ya dijual bebas tanpa BP POM yang aman juga, ya hati-hati aja. Efeknya bisa berbahaya ke hati. Nah, kalau dokter silakan nggak apa-apa. Ya. Kalau dari dokter pasti sudah ada aturannya. Pemirsa. Bintang tamu saya berkirutnya adalah seorang artis cantik dengan badan super seksi yang sangat dirindukan kedatangannya di layar kaca. Siapakah dia? Kita sebut Bretya Asmara. Acaranya udah mulai. Iya. Udah dipanggil mbak. Udah dipanggil mbak. Sini.
Sini Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Emang gue dari tadi di sini ya? Dari tadi Mbak. Ayo, Mbak. Panggilin Satpol PP aja. Silakan. Ayo, Mbak, gilir. Silakan. Cemilannya enak banget loh. Oh iya pasti. Aku tadi udah hampir 3 ini. Iya. Habis 3. Ampun. Habis 3 aku. Iya. Satu lagi. Terima ketemu tangan dong, Brandy. Silakan. Silakan. Ayo, Kakak. Enak loh. Ayo, silakan. Iya, silakan. Coba. Main band. Duduknya pelan-pelan aja. Tadi kayaknya Pepi muncul di situ. Iya, pelan. Pegang ke sono. Pemain band bikin kaget. Pelan-pelan duduk. Emang ada apa? Enggak ada apa-apa, enggak ada. Coba deh duduk lagi deh. Ada yang loncat sana. Balik. Selamat malam untuk My Sexy Woman Pretty Asmara. Gimana kabarnya Pretty? Alhamdulillah baik, Mas. Ini kan kembar ya? Iya. Sama siapa? Preti Asmara sama Dr. Raisa Broto Asmara. Kembar. Iya. Kembar ya? Luar biasa sekali. Mirip kan? Mirip. Saya lihat video klipnya luar biasa sekali. Lagunya Ageng Kiwi itu. Bisa nutup kamera. Yang lagunya Mas Dani, udah lihat juga Mas Dani? Ya. Senangnya dalam hati. Kalau beristri 2. Keren. Aku seksi banget kan di situ. Apa? Banget. Ya, banget. Kembali saya baca di sebuah pemberitaan kabarnya ada 2 hal yang belum pernah dimerasakan di dunia ini, yaitu menjadi pejabat dan memiliki tubuh yang kurus. Seberapa ingin sih memang memiliki tubuh kurus nih? Itu hanya sebuah hayalan sebenarnya, Mas. Imajinasi. Tidak pernah tercapai. Karena tidak boleh dilakukan. Kenapa? Tapi kalau Tuhan berkehendak bisa. Mukjizat itu namanya ya. Iya pasti bisa. Yang Bisa di dunia kurus yang ya. tidak bisa tetap bisa. Bisa kurus, bisa balik lagi nggak? Ya, Bisa kurus, bisa balik lagi. Ini bintangnya sama dengan saya, Libra. Ya. Kalau boleh tegangin tahu nih Mbak Pretty ini, sudah pernah melakukan program diet belum untuk menurunkan berat badan? Monggo. Sudah pernah belum? Kayaknya sudah pernah terjadi dulu sekali. Dan itu pun bukan atas dasar keinginan pribadi, alias keinginannya emak gue. Kenapa? Emak gue mau gue kurus. Gue aja sih belum. Emang maaf nih, dari usia berapa udah sekecil ya sebesar ini deh? Aku kayaknya nggak sempet mengingat itu Mbak. Serius? Kayaknya dari kecil, dari brojol kayaknya udah gendut. Dari gini. Serius dari kecil udah Mungkin gendut. waktu di USG dipikir kembar 10 Pak. Banyak banget dong, Mas. Ya enggak lah. Emang dari lahir bener udah gemuk serius. Nggak inget, Say. SMP deh, inget nggak SMP? Sekolahnya STM loh, ini nggak SMP. Pantesan kalau lagi tawuran Mas nggak pernah kena. Bawahnya belakangnya ada tulisan jaga jarak. Ya nggak serius SMP gemuk. SMP, SD, SMP, SMA, kuliah gendut. Oh, berarti dari kecil. Iya, dari kecil ternyata. Tapi makannya kayak orang-orang itu normal gitu biasa. Loh enggak, maksudnya Seingat saya. maksudnya sama enggak gitu. Makan nasi sehari 3 kali. Oh. Sama. Makan buah kadang-kadang. Sama tuh. Terus Sayur sama. sayur. Aku nggak suka daging loh padahal. Aku nggak suka ayam, aku nggak suka daging. Apalagi daging kambing sama daging sapi aku nggak makan. Terus makannya apa kok bisa? Makannya telur. Oh. Telur berapa kilo? Kalau Telurnya sehari ya kadang-kadang 2, kadang-kadang lebih. Sama kandang-kandangnya kali.
Itu padahal pola makannya dok biasa ya, tidak konsumsi yang lain-lain. Tadi belum ditanyain cemilannya gimana nih? Nah, enggak dokter yang nanya. Tadi udah habis 3 toples aja belum. Dikasih soalnya Iya, cuma yang di itu belakang. dia. Tapi Makanya. gimana daripada aku itu kan ngantuk. Kalau cemilan kayaknya biasa aja. Kalau ada dimakan nggak ada yang dimakan. Ya, Gitu. Nggak ada ya, daun pintu hilang satu. Emang dia raya. Ya, Kan dokter. mesti Ya. hati-hati Nah, karena apa? satu keping tadi yang dipegang itu tadi ya biskuitnya bisa aja sama kalorinya itu sama besar dengan satu porsi makanan yang kita makan sehari-hari. Kalorinya tinggi ya. Roti yang Kalorinya tuh dimakan tinggi. itu tadi. Si coklat ini mas. Cemilan-cemilan itu. Jadi hati-hati Lo kadang-kadang. tahu nggak berapa kalori lo sehari? Padahal cuma punya segitu. aja. Padahal cuma segitu. Itu yang bikin nambah apa dok? Kalau di pencernaan terus dia jadi apa? Jadi gula. Karena Jadi manis. segala macam karbohidrat Yang bikin itu. gemuk. Iya. Karena gula itu kan akan disimpan kalau nggak dipakai untuk energi, disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Gitu. Menakutkan kamu ya. Telat. Kalau apa nanti diambil lagi ya taruh. Oh jadi gitu. Kembali ke dok, dalam kasus seperti Mbak Preti Asmara ini apakah bisa menjadi kurus dan yang efektif dengan cara apa dok? Mau Nah. Please dok. Oh dia can speak English Dok. loh. Aku soalnya Inggris dong. because I Very, never very want. never being a slim dog. How? Monggo dok, tolong please help Jadi yang me. pertama adalah niat dulu. Tapi memang Niatnya dari dulu. niatnya dulu. Iya, Karena setuju saya. cuma kita yang bisa mengontrol pola makan kita gitu. Apa yang masuk ke mulut kita tuh harus kita kontrol gitu. Kalau tadi Ditimbang dulu gitu makanannya. kalau tinggal dibaca sih sebenarnya di setiap kemasan kan ada tuh per porsi ya itu Ngitung berapa dulu. kalori ya. Jadi harus dihitung dulu berapa sih kalori yang kita kebutuhkan setiap hari gitu. Nah itu kebutuhan itulah yang harus dipenuhi dalam porsi makan kita, nggak boleh lebih. Nah kalau misalnya kita mau nyemil juga harus dimasukkan ke dalam jumlah kalori yang dibutuhkan. Terus hati-hati dalam setiap kemasan biskuit yang kita makan itu mungkin kelihatannya tuh oh ini kecil nih kalorinya cuma Makanya. 60 misalnya. Tapi ternyata serving size-nya atau porsinya cuma 2 keping. Nah, jadi Padahal kita banyak. makan tuh bisa 20 keping misalnya. Nah, itu Berarti yang salah apa ya? Yang mengizinkan nomor rack-nya itu apa gimana? Enggak juga. Kitanya dong Harus yang lebih pintar-pintar memilih. pintar. Oke. Tapi kan kalau gitu kan mesti mikir dulu ya mas. Iya. Gimana caranya yang aman aja deh, aman gitu. Ya, Maksudnya bener yang tadi niat tadi. enggak maksudnya termasuk kira-kira makanan apa yang kira-kira aman, nggak usah dihitung, nggak usah di Ya, apa. apa Apa dokter? aja yang apa kamu- dok? Coba yang Ada. lebih efektif. Ada ininya, Oatmeal. apa ya? Dari dokter nutrisinya, dokter gizinya, Ya. itu harus dihitung. Enggak, Memang misalnya harus dikasih. apa mungkin buah Hilangkan gitu nasi, hilangkan misalnya. nasi. Juga. Mama hilangkan nasi. Nggak bisa juga. Oh. Tetap harus Bisa, dikonsumsi juga karbohidrat. Buah juga jangan Bahan bangunan kaget kali ya. harus dimakan. Jangan kaget. Buah itu kalorinya Tertentu juga juga bisa ya, Dok? tinggi. Bayangkan dalam misalnya tadi disebutkan ada mangga nih ya. Mangga, kita makan satu buah mangga misalnya, itu bisa aja kalorinya tuh sama dengan satu kali kita makan biasa. Dok Regina, selain dengan pil diet nih, pernah mencoba cara lain nggak untuk diet? Misalnya menjalani olahraga, monggo. Olahraga pernah mas. Apa? Waktu itu aku ikut Zumba. Hah? Oh, Jadi cobain Zumba. Iya. Terus sempat nyobain Pilates juga tapi cuma sekali nggak kuat. Karena Pilates memang kelihatannya gerakannya simple tapi Menguras killing. tenaga ya? Sangat menguras tenaga banget gitu. Jadi lebih seneng Zumba. Sampai sekarang masih. Sekarang saya lagi coba Zombie, olahraga yang pakai Lu ngomongin tetangga lu sampai lu ya. Zombie mak lu. kalau sekarang aku lagi cobain olahraga yang pakai aliran listrik itu mas, yang pakai baju khusus itu. Aku juga pernah itu disetrum. Totok. Oh, strumenya yang kalah kalau. Loh, tapi itu bener loh. Bener. Sekali totok turun itu sampai 9 cm dok. Serius, bener ya? Iya, diukur sebelum dan sesudah. Terus setelah itu? Timbangan turun 1 kilo. Totok aja tiap jam. Hah? 24 kilo Mendingan lu megangin itu lo, ada tiang listrik sebentar ke situ. Megang sutet.
Jadi udah ya pakai listrik gitu ya. Alhamdulillah kita bisa ya. Turun dan puji Tuhan aku udah 4 kali ikutan treatment Petang. itu. Sebelumnya face-nya itu saya pakai size L, Oh. sekarang pakai size-nya M. Wow. Jadi sukses. Sama aja. Untuk Dokter Raisa. Last but not least nih. Olahraga apa nih yang disarankan untuk orang yang mengalami kelebihan berat badan, Dok? Monggo, Dok. Oke, olahraganya yang tidak boleh terlalu berat justru. Jadi harus olahraga yang rutin, kalau bisa setiap hari, tapi intensitasnya sedang. Jadi kalau misalnya mau treadmill misalnya ya di rumah itu nggak boleh lari, nggak boleh sprint, karena beban jantungnya bisa langsung berat gitu. Jalan cepat. Siapa harus jalan cepat, terus kalau ingin Setuju, menurunkan saya. berat badan, naikin incline, Decline. nanjak, tapi pelan-pelan, tapi jangka waktunya intensitasnya yang harus diperlama. Jadi misalnya pertama 40 menit, makin lama 60 menit, tapi nggak boleh sampai terlalu capek. Jadi tetap harus detak jantungnya stabil, nafasnya stabil, supaya lemaknya yang terbakar. Oke. Jadi teman-teman alat olahraga saya ini udah tak betulin semua. Alhamdulillah yang pakai sekarang Fajar sama Ardian terus. Yang balik listrik saya.